Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Mulia Rahman. Nomor induk mahasiswa 210 Prodi Teknik Komputer Universitas Negeri Makassar. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Nah, bagaimana etika yang biasa Anda lakukan ketika mengikuti perkuliahan daring? Yang pertama, mahasiswa hadir tepat waktu dalam mengikuti perkuliahan daring di dalam Zoom maupun Google Meet. Yang kedua, mahasiswa mengaktifkan kamera saat mengikuti perkuliahan daring dan wajib menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, atau tidak memakai kaos oblong. Yang ketiga, mahasiswa tidak menyalakan mikrofon saat tidak dibutuhkan dan tidak diizinkan oleh dosen. Hal ini dilakukan agar mikrofon tidak menimbulkan suara-suara yang dapat mengganggu proses penyampaian materi dan juga fokus mahasiswa yang lainnya. Ketika mengaktifkan mikrofon untuk bertanya, kita wajib menggunakan bahasa yang sopan. Keempat, mahasiswa wajib fokus dan memperhatikan dosen saat menyampaikan materi pada perkuliahan tersebut, agar apa yang disampaikan oleh dosen dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Mahasiswa dilarang menggunakan HP selain untuk tujuan pembelajaran atau diinstruksikan oleh pengajar. Kelima, mahasiswa wajib meminta izin jika ingin meninggalkan room meeting dengan tentunya alasan yang dapat diterima. Terakhir, saat dosen akan mengakhiri meeting, sebaiknya mengucapkan salam sebagai rasa terima kasih atas materi dan ilmu yang diberikan. Apakah etika yang biasa Anda lakukan itu telah sesuai dengan Pancasila, dan mengapa Anda mengatakan demikian? Ya, telah sesuai dengan Pancasila, karena dalam Pancasila terdapat norma-norma dalam sila-silanya, contoh norma kesopanan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena nilai dari kemanusiaan termasuk menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Contoh, menghidupkan kamera dan menanggapi pernyataan dan pertanyaan dosen saat kuliah daring. Apakah nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan sekitar Anda telah sesuai dalam Pancasila? Jelaskan secara ilmiah. Iya, telah sesuai dalam Pancasila. Etika yang ada di lingkungan sekitar saya contohnya menghargai antar sesama umat beragama yang berdasarkan sila pertama, lalu menghormati orang yang lebih tua dan menjaga kerukunan antar tetangga yang berdasarkan sila kedua, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa dan menghargai keanekaragaman budaya masing-masing yang berdasarkan sila ketiga, bermusyawarah dan tidak memaksakan kehendak orang lain yang berdasarkan sila keempat, dan terakhir, menghormati hak dan kewajiban orang lain yang berdasarkan sila kelima. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem etika? Bagaimanakah konsep etika yang terdapat dalam Pancasila? Jelaskan secara ilmiah. Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara, sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Intinya, Pancasila sebagai sistem etika adalah untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.